ruangnya Mbak Nur ini. Nggak bisa pindah. Suruh pindahin Mbak Revia coba. Siapa yang mau pindah? Saya Mbak Revia Imelda. Mbak Imelda, sebentar. Ya. Mbak Imelda ke Ruangannya Mbak partisipan Nur. ya. Sebentar. Ruangan Mbak Nur. Oh, nggak ada pilihannya ya? Kan titik 3, terus kemudian ke waiting room gitu Mbak. Nanti bisa pilih sendiri nggak? Mbak, Saya pilih, saya klik tapi nggak bisa nggak bisa proses ya. Mbak Imelda sementara aku jadiin co-host bisa nggak? Nah, jadi Bentar. Mbak Imelda coba pindah dulu. Udah tuh Mbak. Mbak Revia aku udah ya? Sudah. Udah? Sudah. Oh, oke. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke Al-Qaisum. Jadi sebenarnya, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qaisum ini sendiri kan ada 2 huruf. Dia posisinya tuh di rongga hidung. Mim dan nun sebetulnya sebelumnya kita sudah pelajari ya. Kalau nun itu ada di mana Ibu? Lidah ya. Nun sendiri itu kan sebenarnya ada di ujung lidah setelah huruf lam masuknya. Dan mim sendiri yang kemarin kita pelajari bersama Mbak Ninda, mim itu masuk ke bibir asyafatain. Tapi khusus 2 ini udah terlihat ya Bu ya? Udah. Ya, tapi khusus mim dan nun itu dia ada hukum-hukum yang menyertai gitu Bu. Jadi ada bacaan khusus kalau misalnya dia punya harokatnya tuh tiba-tiba ada tasdidnya atau bertemu dengan huruf-huruf khusus tuh bacanya akan berbeda-beda. Ini khusus untuk mim dan nun. Jadi al-qaisum sendiri itu adalah makhraj huruf yang terletak di pangkal rongga hidung dan bunyinya itu adalah dengung. Terutama misalnya dia ditasdidkan, nun tasdid dan mim bertasdid. Itu untuk mim dan nun. Nah, ini hukum pada huruf nun dan mim. Yang pertama, kita ke nun dulu ya, Bu. Nun sukun atau tanwin. Ini tuh dia kalau misalnya nun sukunnya atau dia an-in-un, nan-nin-nun gitu ya. Bertemu dengan huruf-huruf 5 ini, hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha, dia dibacanya jelas. Namanya itu idhar halqi. Misalnya menghafal namanya itu tidak harus hafal ya, tapi yang penting bacaannya sudah benar, itu sih. Contohnya, misalnya hamzah ya, man amanah. Jadi nggak boleh man amanah, itu nggak boleh. Karena dia hamzah, itu harus dibaca jelas. Contohnya lagi, wasiqin idza waqaba. Ya, Bu. Kita coba ya, satu-satu ya, ntar bergantian sampai habis. Nah, maksudnya per ini diwakilin satu orang. Ke Ibu Farida dulu, Bu. Oke. Nun sukun yang bertemu hamzah nih, dari sini sampai sini, Bu. Oh ya. Man amana. Ya. Ghasikin idza waqab. Ya, udah bagus ya Bu ya. Insya Allah kalau yang idhar itu mudah ya. Cuman kadang-kadang kita terbawa gitu dibaca dengung juga. Padahal tidak boleh dibaca dengung. Kita coba yang ha, Bu Wati. Yanhisuna Ya. alimun hakim. Ini ain ya Bu. Alimun hakim. Alimun hakim. Ya. Yang kha, Mbak Asia. Min khawfin yawma idzin khasyi'atun. Ya, jadi dibaca jelas ya Mbak. Itu yang idhar halqi. Kemudian kita masuk ke idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah ini apabila nun sukun atau dia tanwin, an-in-un bertemu salah satu huruf cuman 4 ini khusus bertemu ya, bertemu nun, mim dan wawu. Dia tuh dibaca dengung yang lama, caranya dengan memasukkan ke dalam huruf berikutnya. Contohnya kalau huruf ya, may yaqulu gitu ya. Jadi minimal itu 2 harokat. May yaqulu barqu yaj'alun. Ya.
Kita coba Mbak Mel. Ya. Barqun. Yang atas Mbak. Mayakulu barqun yaj'alu. Nah, setelah ini apa tanwinnya ini ketemu ya itu langsung barqui gitu ya Mbak ya. Barqui yaj'alun. Barakui yaj'alun. Di ro sukunnya tadi ada tawalud Mbak, ada bare gitu. E-nya coba dihilang dengan ditahan Mbak. Barakui yaj'alun. Ya, barqui yaj'alun. Gitu ya. Sekarang ini ketemu nun sendiri, nun ketemu nun. Min ni'matin aidhaman nakhirah. Ke Bu Faridah. Iya. Min ni'matin idaman nahirah. Nanya pendek Bu. Oh. Idaman nahirah. Nakhirah. Nahirah. Iya. Aidhaman nakhirah. Gitu ya Bu. Idaman nahirah. Ya. Sekarang nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf mim. Mim, mam, mana'a. Ini jadi di sini tuh langsung melebur ke mim yang di sini. Mim, mam, mana'a. Hablum, mim, masad. Kita coba ke Buati. Mimman mana'a. Yang kedua. Hablum min masadi. Iya, masadin boleh. Masadin. Bu, kalau Mbak Sukun memantul apa tidak? Enggak. Mantul ya? Memantul. Dia kol-kolah ya. Coba Bu diulang lagi, Bu. Mimman mana'a. Mana'a. Hablun min masadin. Ya, baik ya Bu ya. Paling nanti yang mana'a itu belakangnya jangan ada hamzah Bu ya. Jangan a gitu, mana'a. Tapi mana'a ya Bu. Aduh, gak suka banget. Udah terbiasa ya Bu. Bisa yang itu main yang AA gitunya. Gitu ya, udah kebiasaan. Yang wawu. Miwaqin yauma idiw wahiyah. Mbak Asia. Miwaqin yauma idiw wahiyatin. Iya. Bagus ya. Kita jadi tadi udah masuk ke 2 pelajaran. Yang pertama tadi apa, Ibu-ibu? Mbak-mbak? Nun. Idhar halki. Idhar halki dibacanya? Jelas. Ya, yang kedua? Idgham bi gunnah. Dia harus dengung yang lama atau paling tidak minimal 2 harokat. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, lawannya dari idgham bi gunnah itu ada idgham bila gunnah. Jadi dia itu tidak boleh dibaca dengung. Meskipun hurufnya tuh dimasukkan ke huruf berikutnya. Ini khusus cuma 2 aja, lam sama ro. Ini contohnya kalau lam ya. Min ladunhu. Walaupun lamnya itu bertasdid, dia tidak boleh min ladunhu atau khairul laka, itu nggak boleh. Jadi dia lanjut aja kayak kita ke huruf lam biasa. Min ladunhu khairul laka gitu ya. Dicoba Mbak Mel. Min ladunhu khairul laka. Ya. Terus termasuk juga ro. Ro itu juga tidak boleh dibaca dengung. Min rabbihim.
Ghafurur rahimun. Ibu Faridah. Mir rabbihim ghafurur rahim. Ya, jadi tidak boleh dibaca dengung. Mir Kemudian iklab. Iklab ini kalau ada nun sukun atau tanwin dia bertemu huruf ba. Jadi cuma satu huruf ba aja itu dirubah menjadi mim pembacaannya, tidak menjadi ba lagi. Itu namanya iklab. Contohnya di sini ada min, terus ada ba'di, itu kalau dibaca menjadi mim ba'dihi, bukan min ba'dihi gitu ya. Tapi menjadi mim ba'dihi. Sami'um basirun. Kita coba ke yang belum Bu Farida udah tadi ya, ke Buati. Min ba'dihi sami'un basirun. Nah, ini Bu ada tanwin u bertemu huruf ba. Jadi dia menjadi mim. Sami'um basirun. Sami'un basirun. Iya. Itu ya Bu ya. Jadi mim sami'um basirun gitu ya. Seperti ada mimnya gitu dirubah menjadi ke huruf mim. basirun. Kita review lagi. Berarti tadi yang pertama izhar dibaca Jelas. jelas. Terus apalagi yang dibaca dengung yang lama namanya Idgham bi gunnah. Wambiguna. Kalau yang tidak boleh dengung Bila guna. Idgham bila idgham gunnah. bilaguna. Kalau yang bertemu huruf ba namanya Iklab. iklab. Iklab caranya dirubah menjadi huruf mim ya. Ya, sudah. Kita lanjut dulu sebelum praktek. Nah, ini adalah ikhfa. Jadi kalau ikhfa itu ada dua. Ini kita baru berbicara nun dan tanwin ya. Setelah ini ada mim. Jadi ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu huruf 15. Ini memang kalau dihafal lumayan ya Bu ya. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Dibaca dihafalkan itu mah hukumnya sunnah. Yang penting yang wajib adalah kita tahu dalam bacaannya sehingga pada saat praktek udah benar gitu ya. Kalau ikhfa-nya sendiri itu cara membacanya adalah samar antara idgham dan izhar. Jadi dia tidak dengungannya itu tidak sedalam atau selama idgham bi gunnah, tapi juga tidak jelas seperti izhar, di antara aja dengungnya. Contohnya kalau misalnya dia ketemu huruf ta. Jannatin tajri gitu ya. Tajri. Coba ini ke Mbak Asia. Jannatin tajri. Iya, jadi dia itu posisi lidahnya setelah ini tuh mulutnya tuh udah mau siap-siap ke tak ya. Sehingga dia nggak tin banget tapi til gitu. Til tajri. Jannatin Nah, tajri. iya, jadi bukan tin tapi til tajri udah mulai ke posisi yang kedua. Boleh diulang lagi, Mbak? Jannatin tajri. Ya, bagus Mbak. Ta, ini kalau bertemu huruf ta. Shihabun saqib. Mbak Meli? Shihabul sakib. Iya, jadi posisinya tuh udah siap-siap ke ta ya Mbak. Nanti tinggal pas masuk ke ta, ditekan ke saqib. Udah bagus Mbak. Sekarang huruf jim. Anjainakum. Bu Farida? Anjainakum. Nah, posisinya tuh bukan di nun, tapi posisinya itu mau ke ja, Bu. Gitu. Anjainakum. Nanya panjang? Anjainakum. Masya Allah.
Selanjutnya ketemu huruf dal. Man dassaha. Berarti Mangdasaha. ya, jadi posisinya udah hampir ke dal ya, Bu ya. Man dassaha. Dasaha. Mangdasaha. Ya, Mangda. sekarang ke huruf za. Shawaban dzalik. Ba Asia. Yauma idzin zurqa. Jawaban zalik. Ketemu huruf zai. Yauma idzin zurqan. Mbak Mel. Yauma idzin zurqan. Ya, ro-nya lebih tebal lagi ya Mbak ya. Zurqan. Yauma idzin zurqan. Ya. Sekarang huruf sin. Min sijil. Bu Faridah. Min sijil. Ya, Masya Allah. Huruf shin. Linafsin syai'an. Ke Bu Wati. Linafsin sayan. Ya, posisinya udah mau ke shin ya, Bu. Linafsin syai'an. Linafsin sayan. Qad rijalun sodaku. Mbak Asia. Jalum sodak. Rijalun shadaku. Ya. Bot. Qaumau bolin. Ini dalam bertasydid dinaber jadi agak kayak dinaikin. Bolin gitu ya. Coba Mamel. Molin. Qauman dhalin. Oh, gini. Insya Allah cukup mudah ya. Tinggal nanti prakteknya pada saat baca Al-Quran. Huruf-huruf yang 15 ini, itu namanya adalah ikhfa. Lanjut. Di mim dan nun bertasydid. Nah, setiap huruf mim dan nun yang bertasydid itu dibaca gunnah, dengung yang lama atau 2 harokat. Contohnya nun bertasydid, anna, inna, innama. Bu Faridah? Inna. Innama. Iya, yang pertama A ya Bu ya. Anna. Oh ya. Anna. Innama. Iya. Mim bertasydid. Amma. Tumma. Mimma. Buati. Amma. Summa. Mimma. Iya. Jadi yang dibaca gunnah itu hanya ketika nun sama mim yang bertasydid. Kalau yang lain misalnya ada huruf-huruf tasydid itu dibacanya tidak mendengung. Misalnya billahi, wallahu. Nah, itu dia tidak sampai dibaca dengungnya panjang gitu ya, atau minasyaiqoni. Nah, gitu tuh juga sya-nya tuh nggak sampai minasyaiqon, beda sama nun. Nah, itu kan dia emang benar-benar lama. Insya Allah dari sini udah cukup jelas, Bu Faridah, Bu Wati, Mbak Asia, Mbak Mel. Ye. Jelas ya. Kita lanjut ya. Tulisannya juga jelas, alhamdulillah. Kalau yang Nah, tadi sudah nun. Sekarang kita ke mim. Hmm. Kalau mim, itu dia cuma ada 3 hukumnya. Hukum 3. Sama nih, Bu. Namanya mirip ini, kadang-kadang ketukar kalau misalnya nanti Ibu belajar tahsin itu kan ada pelajaran tajwid ya, setelah kita pelajarin kayak misalnya hukum panjang pendek gitu, kita akan masuk ke kelas tajwid. Nah, kelas tajwid itu biasanya kita disuruh menebak, misalnya nih surat Al-Fatihah, ditebak satu-satu nih, matnya yang mana, idharnya yang mana gitu, harus bisa diuraikan lah ya. Nah, biasanya sering kecentok itu di idhar, idgham, karena kan mirip-mirip ya. Tadi itu udah ada idhar, sekarang ada idhar lagi. Karena nun tadi, idhar yang dibaca jelas namanya idhar
halqi. Kalau mim namanya idhar syafawi, beda nama aja Bu. Tapi secara hukum sama, dia dibaca jelas. Contohnya mim, oh ya, jadi idhar syafawi ialah mim sukun yang bertemu huruf selain huruf mim dan selain huruf ba. Jadi mim sukunnya ini, kalau lagi nggak ketemu mim atau mim sukun tidak bertemu ba, berarti dia hukumnya idhar syafawi, dibaca jelas. Contohnya kalau ketemu huruf ta, wa antum ta'lamun. Ini kan mim sukun ya. Setelah mim sukun ada huruf ta. Dia itu wa antum ta'lamun, bukan wa antum bukan begitu. Jadi emang dibaca di benar-benar kayak jelas gitu setelah tum ke ta. Ya, wa antum ta'lamun. Boleh dicoba yang belum siapa? Mbak Sia? Wa antum ta'lamun. Iya. Sekarang mim sukun bertemu huruf ha. Alaihim hafizuna. Mbak Eli. Alaihim hafizuna. Itu ya. Jadi kalau izhar syafawi dia dibaca jelas. Pas saya bangun. Yang kedua itu adalah idgham misli atau biasanya ada juga idgham mimi gitu. Kalau dia mim sukunnya itu bertemu huruf mim. Caranya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan baca dengung. Contohnya nih. Wa minhum may yaqulu. Itu ya, jadi baca dengung. Ibu Farida mau coba? Ini alaihim itu Mbak yang anu? Hah? Belum tulisannya belum keluar ya? Ke Nah, ini? Yang ini belum ada, Bu. wa antum. Iya. Wa minhum. Wa minhum. Coba digeser, Bu. Geser ke kanan dikit. Ada Bu Farida. Minhum may yaqulu. Ya, ini ada idgham di mim sukun bertemu mim dan juga ada nun sukun bertemu ya. Jadi dibaca dengung yang lama itu ada dua. Wa minhum may yaqulu. Wa minhum may yaqulu. Ya, yang kedua walakum ma kasabtum. Wati? Walakum ma kasabtum. Ini lebih dengungnya kurang lama, Bu. Walakum ma kasabtum. Kasabtum. Walakum ma kasabtum. Ya. Itu ya, kalau mim sukun bertemu huruf mim seperti itu ya, dia dibacanya juga baca yang lama gitu ternyata. Kalau izhar syafawi tadi dibaca jelas. Mirip ya seperti nun sukun tadi ya. Iya. Nah, ini juga di mim itu dia juga punya hukum ikhfa sama seperti nun juga. Tapi dia ikhfa-nya itu cuma satu huruf kalau dia bertemu huruf ba dan dibacanya dengung. Iya, tasim billahi. Ya. Coba Mbak Asia. Billahi. Ya'tafim billahi. Ya begitu. Bacanya dengung ya setelah mim langsung ke bi. Ya'tasim billahi. Yang kedua, tarmihim bihijaratin. Mbak Medi. Taramihim bihijaratim. Dari sini ada pertanyaan? Rotin. Kalau dari materi ada pertanyaan? Dari Mbak, aku mau tanya dikit dong. Kalau Boleh. ro tebal itu ro sukun ya? Fathah. roh, khusus roh. Iya, ro.
Ro tebal itu dia ada beberapa, Mbak. Ro tebal itu jika dia apa namanya, harokatnya itu fathah, terus harokat dhammah, terus abis itu dia juga sebelumnya, dia kalau sukun, tapi sebelumnya itu fathah atau dhammah itu dibaca tebal. Sedangkan kalau misalnya sukun tapi huruf sebelumnya itu dia kasroh, itu tipis, Mbak. Tuh. Ini ada juga sih materinya waktu itu, beberapa waktu yang lalu kita udah sempat share, tapi nggak apa-apa. Sambil latihan, sambil belajar gitu ya. Kita coba ke praktek sedikit ya. Belum selesai sayang. Ini kita stop dulu. Seru banget. Kita coba yang ini. Mim sukun bertemu huruf ba. Tadi apa namanya? Ikhfa syafawi ya. Ya. Yaumahum barizuna. Coba sampai sini dulu. Barizun gitu deh. Terus kemudian dilanjutkan la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Ini ke yang belum tadi siapa gilirannya? Mbak Meli ya? Udah. Udah. Oh, berarti balik lagi ke Bu Farida. Ya. Yaumahum barizun. Ini Bu, digunakan lagi. Oh. Mim ketemu bak kan? Yaumahum barizun. P-nya pendek ya, Bu. Barizun. Barizun. La yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Kalau misalnya dibaca syai'un itu pendek, apa maksudnya jangan panjang syai'un gitu. Tapi bisa juga ini nggak dibaca syai' kalau diwakafkan seperti itu. Jadi kalau misalnya un yang mau dibaca karena kita masih belajar ya, itu syai'un gitu ya, Bu. Oh ya. Minhum syai'un. Iya. Oke, kita coba yang apa ya? Ini idgham mimi. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Ibu Wati. Alam yuhaz alaihim. Ibu ini ada ada hamzah sukun, jadi langsung yuk gitu, Bu. Alam yuhaz alaihim mitsaqul kitab. Sebentar ya. Ini karena dia kho, jadi khot gitu ya, Bu ya, bukan khat. Kemudian alaihim mitsaqul kitab. Ini juga dengung yang lama. Coba diulang lagi, Bu. alaihim yukhaz alaihim misakul kitab. Ini ada alif kecil, jadi taknya panjang ya, Bu ya. Mitsaqul kitab. Ta atau sa sih? Mitsaqul kitab. Alaihim misakul kitab. Ya, alhamdulillah. Ini yang iklab Mbak Asia ya. Munazzul ghaitha min ba'di ma qadnatu. Nah, ini biasanya di Quran itu si mim ketemu ba itu ada mim kecil, enaknya ya. Ada tandanya gitu. Jadi kita tahu kalau ini tuh sebenarnya kan nun bertemu ba. Jadi akhirnya dibacanya ada mimnya. Gitu ya, Mbak Asia. Yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Insyaallah. Gunnah ikhfa nih. Coba. La yusminu wa la yughni min ju'. Mbak Meli. Nun min. La yusminu wa la yughni min ju'.
Ya, ini ghain sukun dia jangan yugni ya Mbak, tapi ditahan. Yugni min ju. Tadi di sini juga ulang lama ikhfa'nya. La yusminu wa la ni min ju. Iya. Terus kita ke idgham bi gunnah. May ya'mal su'an yujza bih. Bu Farida. May ya'mal Ini gunanya harus lebih lama lagi, Bu. Oh ya. Dia ketemu ya. May ya'mal su'an yujza bihi. Yujza bih gitu boleh ya? Iya boleh. Nah, ini di sini kan dia tanwin bertemu dengan huruf ya. Jadi sama seperti ini, Bu. Mai. Oh iya. Ai gitu. Dengungnya yang lama, Bu. May ya'mal su'an yujza bih. Yujza bih. Ini pendek, Bu. Langsung diwakafkan. Yujza bih. Ya. Yang kedua, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ke Bu Wati. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum tasya. Ya, oke. Mim sukun ketemu jim itu kan dia masuknya idhar. Dia jelas ya. Jadi nggak perlu jami'ah gitu, tapi langsung aja tahsabuhum jami'au. Nah, yang di sini tanwin bertemu wa ini idgham bi gunnah, jadi harus dengung yang lama. Terus kemudian mim sukun ketemu shin ini juga dia idhar, jadi nggak boleh dengung. Coba diulang ya, Bu. Tahsabuhum jami'au wa qulubuhum syatta. Itu, Bu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum tasya. Syatta. Iya, nanti lebih didengungkan lagi ya, Bu ya. Yang di ini jami'au wa qulu. Wow. Jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, Masya Allah. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Ini banyak idgham bi gunnahnya nih, Mbak Asia. Wazzalimuna ma lahum wala nasir. Oke, tadi nanya tuh kayak kedengar panjang ya. Apa aku yang kurang jelas, Mbak? Boleh suaranya lebih keras lagi, Mbak? Wazzalimuna ma lahum wala nasir. Masya Allah. Oke, Mbak Meli boleh diulang yang ini juga. Wazzalimuna ma lahum min wali wala nasir. Oke, catatannya ini dho jangan seperti zai, Mbak. Jadi dho diapit ya di gigi atas dan gigi bawah. Wadho. Wadzalimuna ma lahum min wali gitu ya, Mbak. Wali wala nasir. Alhamdulillah. Sudah jam 6 ya. Alhamdulillah. Latihannya insya Allah nanti di pekan depan kita akan banyak praktik. Jadi sementara materi dari Al-Qaisum atau hukum mim dan nun insya Allah sudah tersampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas,
Itu boleh ya nanti didiskusikan lagi atau perlu banyak contoh-contoh nanti kami coba share beberapa materi-materi gitu atau video-video untuk latihan. Paling sementara itu dulu ya Mbak-mbak semua. Mbak Nida? Oh iya, oke. Mau setoran. Udah selesai setorannya, Mbak? Udah, barusan selesai. Aku baru baca. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Udah jam 6.11, jadi kita tutup majelis ilmu ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Mbak.